Sampurasun Baraya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezeki. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sebuah film yang dirilis pada tahun 2002 yang berjudul The Bourne Identity. Film ini mengisahkan misi-misi rahasia yang dilakukan CIA dengan membuat sebuah sistem dan merekrut orang-orang pilihan untuk mengeksekusi targetnya. Oke Baraya, daripada banyak spoiler di awal, kita langsung rungkatkan. Di awal film, kita akan diperlihatkan sebuah kapal nelayan di lautan Mediterania. Saat salah satu awak kapal keluar, dia melihat jasad seseorang yang terapung di tengah lautan. Dia pun memanggil rekan-rekannya untuk mengangkat jasad tersebut dan ternyata masih hidup. Saat kapten kapal yang bernama Giancarlo membuka pakaian pria itu, terlihat beberapa luka tembak. Giancarlo pun berusaha mengeluarkan proyektil peluru di badan pria tersebut. Namun Giancarlo dibuat heran dengan benda aneh menyerupai kapsul yang ia keluarkan dari tubuh pria itu. Saat benda tersebut mengeluarkan cahaya, Giancarlo mencoba mengamati dan terlihat sebuah rekening di salah satu bank Swiss. Tiba-tiba pria yang ia tolong terbangun dan menyerangnya. Saat akan menjelaskan apa yang terjadi, pria itu kembali tak sadarkan diri. Berlanjut ke kantor pusat CIA, di mana Danny melaporkan kepada atasannya yang bernama Conklin bahwa misi mereka telah gagal. Anjir, misi kok udah gagal, baru aja dimulai. It's been confirmed, sir. Mission failed. Kembali ke para nelayan di laut lepas, terlihat pria yang ditolong mereka sebelumnya mulai membaik dan membantu kegiatan para nelayan, yang ternyata pria ini bernama Jason Bourne dan mengalami amnesia. We get in there tomorrow. I don't even have a name. Sesampainya di daratan, Jason pun memulai perjalanannya dengan berbekal sebuah rekening yang tersimpan dalam kapsul, berharap akan ada petunjuk siapa dia sebenarnya. Saat sampai di tempat tujuan, Jason terbaring di sebuah taman untuk beristirahat. Seketika Jason pun dihampiri dua polisi yang sedang berpatroli dan meminta identitasnya. Namun karena tidak memiliki identitas, Jason menyerang polisi itu dengan mudah dan berhasil melarikan diri. Keesokan harinya, terlihat para petinggi CIA mengadakan rapat di mana sebuah berita seorang pengusaha dan aktivis bernama Nikwana Wombosi mengancam pihak CIA karena melakukan rencana pembunuhan terhadap keluarga dan dirinya. Setelah rapat selesai, Ebertworth menemui Clint dan bertanya tentang program Treadstone yang pernah mereka jalani. Karena dalam program Treadstone, Wombosi pernah menjadi targetnya. Sebagai catatan, Treadstone ini adalah sebuah program cuci otak agar para anggotanya memiliki keterampilan bela diri, bahasa, dan banyak lagi untuk melakukan tugas-tugas kotor para petinggi CIA seperti pembunuhan, korupsi, dan bisnis-bisnis haram jadah lainnya. Kembali ke Jason yang sampai di bank tujuannya. Setelah memberikan rekening kepada petugas bank, Jason dibawa ke sebuah ruangan dan menerima sebuah kotak. Betapa kagetnya Jason saat membuka kotak tersebut yang berisi uang, pistol, dan paspor beberapa negara miliknya dengan nama yang berbeda. Merasa ada yang tidak beres, Jason pun segera meninggalkan bank tersebut. Masalah pun belum selesai. Jason kembali dikejar polisi lokal Swiss atas penyerangan yang ia lakukan tadi malam. Saat para polisi lokal akan menangkapnya, Jason masuk ke konsulat Amerika dan para polisi lokal pun tidak bisa berbuat apa-apa.
Saat dalam antrian, terlihat seorang wanita yang bernama Mary Helena sedang mengurus identitasnya yang keliru sampai harus kehilangan apartemennya. Di sisi lain, Jason merasa ada beberapa orang yang memperhatikannya dan ketika akan meninggalkan tempat itu, Jason diminta untuk menghentikan langkahnya. Saat petugas tersebut akan menangkap Jason, Jason pun melawan dan berusaha kabur dari kejaran para petugas. Sedangkan di tempat lainnya, Clint menerima informasi dari Danny bahwa Jason terlihat di salah satu bank Swiss di mana info tersebut didapatnya dari salah satu petugas bank. Nah, ada hubungan apa Jason sama CIA setelah dari bank? Apa dia punya tagihan warung yang belum dibayar? Ternyata Jason adalah anggota terbaik dari program Treadstone yang mendapatkan misi 2 minggu lalu dan menghilang begitu saja sampai amnesia. Clint pun meminta anggotanya untuk mencari kemana Jason pergi dan memerintahkan anggota-anggota Treadstone lain yang tersebar di beberapa negara untuk melenyapkan Jason. I want Bourne in a body bag by sundown. Dalam pelariannya, Jason bertemu dengan Mary dan memberikan sebuah tawaran untuk mengantarnya ke Paris dengan imbalan $20.000. Karena banyak kebutuhan untuk membayar tagihan, panci, dan parabot dapur, Mary pun menerima tawaran itu. Selama dalam perjalanan, Mary pun berbacot ria, kakaler, kakidul, kawetan, kakulon, segala rupa pokok nama. Berbeda dengan Jason yang hanya diam dan setia mendengarkan bacotan Mary. Karena amnesia, Jason pun tidak tahu apa yang akan dia ceritakan. And what? All the money I had, and I went in with friends and we... No. No, it's fine. Tell me. I don't know who I am. I don't know where I'm going. I can't remember anything that happened before 2 weeks ago. Tunisia. Yes. Clint yang mengetahui pelarian Jason dibantu Mary memerintahkan agennya yang berada di Paris untuk mencari keberadaan Jason, tak lain bernama Nicky, yang bertugas sebagai agen logistik dan memperhatikan kesehatan serta pergerakan anggota-anggota Treadstone. Have Paris get these out in the field. Marie Helena Kreutz. Karena jauhnya perjalanan, Jason dan Mary beristirahat di suatu tempat. Jason pun menceritakan apa yang ia dapatkan dari bank kepada Mary. Selain itu, Jason memberitahu Mary bahwa dia dengan mudah mengetahui detail tempat yang baru mereka singgahi, seperti plat nomor, fisik orang-orang yang berada di sana, serta beberapa akses keluar dari tempat itu yang notabene bisa dilakukan seorang mata-mata. These are real. I can tell you the license plate numbers of all 6 cars outside. Money and 6 passports and a gun. I know the best place to look for a gun is the cab of the gray truck. Keesokan paginya, Jason sampai di tempat tujuannya yang ternyata tempat itu adalah kosan pribadinya. Jason pun berusaha mengingat dan mencari tahu lebih jauh siapa dia sebenarnya. Namun saat mendapat sedikit informasi, Jason merasa ada yang mengintainya. Ternyata keberadaan Jason telah diketahui oleh agen Treadstone lain yang berusaha menyerangnya, di mana penyerangan itu diperintahkan langsung oleh Clint. Yeah, it's really cold in here too. Saat akan menanyakan siapa yang menyuruhnya, agen tersebut menjatuhkan diri dari tempat itu sampai membuatnya dijemput malaikat maut. He's got my picture. This is so... Who are you? Sahaya aing uci. Don't look. Di tempat lainnya, Nicky memberitahu Clint bahwa orang suruhannya telah tewas di apartemen Jason. Jason dan Mary yang telah meninggalkan apartemennya pergi ke stasiun kereta untuk menyimpan tas yang berisi uang dan paspor Jason. Setelah itu, Jason meminta Mary untuk menyerahkan diri kepada polisi agar Mary tidak terbawa oleh masalahnya. Ribetnya wanita, Mary tidak paham yang Jason maksud sampai keberadaan mereka diketahui oleh polisi lokal yang tiba di sana. Aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. Marie, you can't just sit here. It's not... Last chance, Marie.
Di malam harinya, Womboshi mendatangi kamar mayat karena mendapat info bahwa mayat tersebut adalah orang yang mencoba membunuhnya. Namun setelah memeriksanya, mayat tersebut bukan orang yang dimaksud. Clint pun mendapat info dari Nikki bahwa Womboshi telah mengetahui jasad yang mereka simpan bukan jasad orang yang berusaha membunuhnya. Womboshi went to the morgue. He saw the body. He didn't buy. Sedangkan Jason dan Mary yang berhasil lepas dari kejaran polisi lokal mencoba merubah penampilan Mary agar tidak dikenali, dan adegan pun dimulai. Keesokan paginya terlihat Womboshi sedang adat-adatan kepada asistennya dan tiba-tiba terlihat seorang sniper berhasil menembak Womboshi, di mana sniper tersebut merupakan Agent Treadstone yang diperintahkan tadi malam oleh Clint untuk melenyapkan Womboshi. Di tempat lainnya, Jason menyuruh Mary ke sebuah hotel untuk meminta rekapan tagihan Tuan Ken yang tak lain Jason sendiri untuk mendapat informasi lebih jauh. We need this, right? Walk in, you pick a spot, some midpoint in the lobby. I said I was Mr. Kane's personal assistant. Dari data rekapan tagihan hotel yang didapatnya, Jason terus menggali informasi siapa dia sebenarnya. Di sisi lain, Clint dihampiri Ebotworth atas berita pembunuhan Womboshi. Clint pun beralasan bahwa itu dilakukan Jason, yang faktanya Ebotworth tidak mengetahui bahwa Clint telah memerintahkan Agent Treadstone lainnya. It's him, it's Bourne. We're almost positive. How long till he checks in? Now that he's completed the mission, we think 24 hours. 24 hours? Yeah, it's usually something like that. Clint pun mendapat informasi dari Nikki bahwa polisi lokal Paris telah menemukan mobil yang digunakan Jason. Keesokan harinya, Jason mendatangi sebuah perusahaan di mana dia disambut seorang wanita dan memanggil Jason dengan nama Ken. Jason pun dipertemukan dengan pimpinan perusahaan itu dan menanyakan perihal penawaran sebuah kapal yang pernah Jason pesan. Setelah dari perusahaan itu, Jason diberitahu Mary bahwa John Michael Ken, nama lain yang dipakai Jason, diberitakan telah mati. Oh, I'm definitely Bourne. I'm also just definitely Michael Kane. Whose body do they have? Saat mendatangi kamar mayat, mayat yang dimaksud pun telah tiada dan seorang dokter pun memberitahu bahwa kemarin malam saudara laki-lakinya membawa mayat tersebut. Sebelum pergi dari tempat itu, Jason mengambil data kedatangan tamu sebelumnya. Jason pun kembali mendapat informasi bahwa yang datang kemarin malam melihat mayat tersebut adalah Womboshi, di mana dari brosur penawaran kapal yang ia terima tertera nama Womboshi. Namun saat mendatangi kediaman Womboshi, Jason diperlihatkan suasana duka karena Womboshi telah meninggal. What are you looking for? Nikwana Womboshi. The man came onto his yacht 5 miles off the coast. Buntu dengan informasi yang didapatnya, Jason memutuskan kembali ke tempat persembunyiannya. Dan lagi-lagi, tempat tersebut telah dikepung oleh polisi lokal sebelum Jason berada di sana. Dengan kesempatan yang ada, Jason memberhentikan taksinya dan bergegas pergi dari tempat tersebut. This is blown. Keep walking. Kembali kepada Clint yang mendapat informasi bahwa rencananya telah gagal. Clint pun dibuat sibuk kemana Jason pergi. Selain itu, Ebotworth menemui Clint dan memberitahu dia akan menghadap Dewan Pengawas dan membeberkan tentang program Treadstone yang mulai tidak terkendali. No, we got a good idea. Great police work, really brilliant. Anything you can tell me about what's going on at those locations? Berlanjut kepada Mary dan Jason yang sampai di tempat saudaranya. Saat saudara Mary yang bernama Emon datang, Mary meminta izin untuk tinggal sementara waktu. What's he do for a living? Di keesokan paginya, anak-anak Emon memberitahu bahwa anjing mereka tidak ada. Merasa ada yang tidak beres, Jason menyuruh mereka untuk bersembunyi. Jason pun pergi keluar dan menembak tangki minyak untuk mengalihkan perhatian. Dan benar saja, Agent Treadstone lain dengan snipernya telah mengintai di atas perbukitan.
Setelah jauh dari rumah Eamon, Jason mencari tempat terbuka untuk menjebak keberadaan orang yang mengintainya. Jason pun melepaskan satu tembakan agar burung yang berada di sana menghindari sebuah tempat pertanda ada seseorang. Setelah mengetahui persembunyian orang yang mengintainya, Jason berhasil menembak orang tersebut dan menghampirinya. Jason pun kembali mendapat informasi dari orang tersebut bahwa mereka adalah anggota Treadstone yang berpusat di Paris. Paris. I live in Paris. Setelah mendapat informasi, Jason meminta Mary pergi agar Jason bisa mengakhiri apa yang terjadi. Jason pun memulai rencananya dengan menghubungi nomor dari telepon yang ia dapatkan. Setelah terhubung, Jason berbicara dengan Clint dan memintanya datang sendiri ke tempat yang Jason sebutkan. Come on, it only goes two ways, Jason. Keesokan harinya, Clint sampai di tempat yang Jason maksud. Tanpa Clint sadari, Jason telah memantaunya dan mengetahui bahwa Clint tidak datang sendiri. Sebelum pergi dari tempat itu, Jason memasang alat pelacak di mobil CIA untuk mengetahui kemana mereka pergi. Di malam harinya, terlihat Clint di tempat rahasia sedang menghancurkan dokumen-dokumen program Treadstone yang mana Jason telah mengetahui tempat tersebut. Dengan sedikit kekacauan untuk mengalihkan perhatian penjaga, Jason berhasil masuk ke tempat itu. Clint pun panik dan sudah menduga itu dilakukan oleh Jason. Jason pun menodong pistolnya kepada Clint dan bertanya apa hubungan dia dengan Treadstone. Clint pun menjelaskan bahwa Jason adalah properti pemerintah Amerika Serikat senilai $30 juta yang rusak dan gagal dalam misi untuk membunuh Wombosi. Seketika Jason pun mulai ingat misi terakhirnya yang gagal membunuh Wombosi karena tidak tega melihat anak-anak Wombosi melihatnya. Dan Wombosi pun berhasil menembak Jason jatuh di lautan lepas sampai membuatnya amnesia. Failed and you're gonna tell me why? I can't tell you. I can't. You were in, Jason. You were in. It was Saat flashback misi terakhirnya, tiba-tiba anak buah Clint datang dan menyerang Jason. Mengetahui Jason terluka, Clint berusaha mencarinya. Tiba-tiba, Clint ditembak mati oleh anggota Treadstone lainnya, di mana dalang dari semua ini dilakukan oleh Ebert Ward. Setelah resmi menutup program Treadstone, Ebert Ward melakukan rencana lain dengan mendirikan program Blackbriar. Sedangkan Jason kembali menemui Mary yang sudah membuka usaha rental skuter dan menjalani hidup yang baru. This is Blackbriar. Sekian alur cerita film The Bourne Identity yang dirilis pada tahun 2002. Pesan yang bisa diambil, jangan terlalu percaya kepada orang lain dan jadilah diri sendiri. Saran dan kata-kata Mutiara Baraya Mamang tunggu di kolom komentar. Mamang izin undur diri dan ngopi deh.